wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabir. Untuk kesempatan kali ini dari blog muskuloskeletal, saya Dr. Ramlian akan membawakan dua topik hari ini, yaitu topik pertama itu Guillain-Barré syndrome, kemudian yang kedua neurofibromatosis. Kedengaran suaraku? Tapi dok, iya dok, terdengar dok. Yang pertama GBS, Guillain-Barré syndrome. Jadi GBS ini merupakan salah satu penyakit autoimun yang termasuk langka. Tapi ada beberapa. Tapi maksudnya tahun ini saya baru dapat satu kasus GBS. Jadi termasuk kasus yang langka. Jadi kalau kita bisa kenal baik gejala-gejala klinis yang muncul, kemudian pemeriksaan yang kita lakukan, gampang sekali menegakkan diagnosa dari GBS ini. Oke. Kita mulai saja. Untuk tujuan instruksi umum dari pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu mengenali dan mendiagnosis penyakit dari GBS serta melakukan penanganan sesuai dengan tingkat kompetensi yang ditentukan dan melakukan rujukan bila perlu. Tujuan instruksi khusus dari pembelajaran kali ini yaitu mengetahui patofisiologi dari GBS, mengetahui tanda dan gejala klinis dari GBS, mampu menegakkan diagnosa GBS, dan memberikan tata laksana dari penyakit GBS ini. Oke, sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu definisi daripada apa yang dimaksud dengan GBS. Jadi GBS itu banyak namanya, ada namanya nama yang dikenal itu Guillain-Barré syndrome, tapi ada juga namanya Landry paralysis. Karena yang menemukan pertama itu namanya Jean Landry kalau tidak salah, tahun 1800-an. Makanya diberikan nama sebagai Landry paralysis. Definisi daripada GBS itu suatu penyakit pada susunan saraf yang terjadi secara akut dan menyeluruh, terutama mengenai radiks dan saraf tepi. Kadang juga mengenai saraf otak yang didahului oleh adanya suatu proses infeksi. Seperti tadi yang saya jelaskan itu, GBS itu merupakan suatu penyakit autoimun. Jadi kelumpuhan yang terjadi itu dimulai pada distal ekstremitas bawah, kemudian bisa naik sampai ke arah kranial. Biasanya dikenal sebagai ascending paralysis. Untuk etiologi dari GBS ini terjadi akibat proses inflamasi, akibat reaksi dari autoimun. Kuman yang sering menjadi penyebab daripada GBS itu misalnya kalau dari virus itu cytomegalovirus, kemudian yang paling banyak dari bakteri Campylobacter jejuni, kemudian bisa 50% ini terjadi 1-3 minggu pasca infeksi saluran pernapasan atas ataupun saluran infeksi pada saluran cerna. Bisa juga akibat pasca pembedahan yang bakteri atau virus ini masuk atau vaksinasi. Oke. Untuk patofisiologinya, 2/3 kasus dari GBS ini didahului oleh infeksi pada saluran pernapasan atas atau gastrointestinal dengan keluhan umumnya yaitu berupa demam, batuk, bisa nyeri tenggorokan, pilek atau diare. Jadi adanya infeksi ini menjadi dasar daripada patofisiologi berupa adanya proses antibody mimicry, di mana proses antibody mimicry ini terjadi kemiripan struktur antigen patogen dengan struktur yang terdapat pada dinding sel tubuh, sehingga antibody yang dibentuk oleh tubuh itu menyerang tubuh itu sendiri. Itu disebut antibody mimicry. Protein mimicry ini pada susunan protein gangliosida
menyebabkan suatu reaksi reaksi autoimun sehingga dapat menyebabkan kerusakan lapisan mielin dan akson serabut saraf tepi. Gejala klinis ini ada riwayat infeksi sebelumnya yang tadi saya sudah jelaskan, ada infeksi saluran pernapasan atas kah atau ada riwayat diare. Biasanya itu terjadi 1 sampai 2 minggu sebelumnya. Kemudian klinis yang bisa kita lihat pada penderita GBS itu yaitu adanya kelumpuhan yang mendadak yang sifatnya ascending, maksudnya kelumpuhannya itu biasanya simetris, mulai dari ekstremitas bawah, kemudian dia naik ke atas. Jadi biasanya didapatkan arefleksia atau hiporefleks. Jadi tidak ada refleks didapat, refleks fisiologi, ataukah refleks fisiologinya sangat menurun. Kemudian anggota tubuh bagian inferior yang terkena lebih dahulu sebelum ke ekstremitas superior. Kemudian otot-otot proksimal yang biasanya terkena lebih dahulu, dapat terjadi sesak napas apabila sudah mengenai otot-otot pernapasan. Jadi hati-hati. Jadi kalau sudah terlambat penanganan, paralisisnya sudah naik sampai ke atas, sudah sampai ke otot-otot paru-paru, itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan sesak napas. Kemudian untuk gangguan sensorisnya itu biasanya ringan, Ji. Biasanya pasiennya itu mengeluh kayak parestesia, kesemutan. Kadang itu gejala sensoris itu mendahului dari gejala motorik. Biasanya mulai dari ujung jari. Kemudian untuk keluhan yang lain, biasanya ada disfagia, sulit menelan, dysarthri, kayak bicara cadel. Kemudian ada paralisis facialis bilateral. Kemudian ada oftalmoplegia, ada diplopia. Untuk keluhan otonom, biasanya adanya gangguan diksi berupa retensi urin, dismotilitas usus, sinus takikardi, postural hipotensi. Biasanya ini untuk kasus-kasus GBS ini biasanya gejalanya itu memberat pada minggu kedua atau minggu keempat. Variasi gambaran klinis yang lain yaitu tadi kan bisa ada tadi kan saya sudah jelaskan ada arefleksia atau hiporefleksia. Namun ada 10 kasus terjadi hiperrefleks. Tapi berarti kasusnya sangat jarang sekali. Kemudian ini pharyngeal cervical brachial weakness, paraparesia, kelemahannya hanya pada ekstremitas inferior. Kemudian neuropati ataksia akut pada ada dua jenis yaitu dengan atau tanpa tanda Romberg positif. Dan ini apa ini? Bickerstaff brainstem encephalopathy. Disertai dengan trias gejala sindrom Miller-Fisher dengan gangguan kesadaran dan hipersomnolen. Jadi tadi untuk menegakkan diagnosa daripada GBS, kita harus melihat dari gejala klinisnya. Tadi saya bilang ini kasus jarang, tapi kalau kita bisa tahu gambaran klinis dari GBS ini sangat-sangat gampang kita menegakkan diagnosa. Jadi gejala klinisnya itu kelemahannya bersifat akut, progresif, artinya cepat berkembang, yang sifatnya ascending, kelemahannya dari bawah, dari ekstremitas inferior, disertai arefleksia atau hiporefleksia. Kemudian berdasarkan Institute of Neurology and Communicative Disorder and Stroke, kriteria daripada GBS itu tanda minimalnya itu adanya kelemahan progresif pada kedua lengan dan tungkai disertai hiporefleks dan arefleks. Kemudian tanda yang memperkuat diagnosis berdasarkan NINCDS ini yaitu adanya bersifat progresif, maksudnya perburukan gejala, pola distribusi defisit neurologisnya yang simetris. Jadi ingat, khasnya itu simetris ya, kena tungkai kanan dan tungkai kiri bersamaan. Adanya gangguan sensoris yang minimal, bisa didapatkan gangguan nervus cranialis, adanya gangguan saraf otonom, kadang ada nyeri,
Kemudian pada pemeriksaan cairan cerebrospinal didapatkan peningkatan protein, serta pada gambaran pada pemeriksaan elektromiografi didapatkan hambatan pada hantaran saraf pada penderita GBS. Jadi untuk pemeriksaan penunjangnya ini dari pemeriksaan penunjang ini kita bisa membedakan ada beberapa tipe dari GBS, yaitu pada pemeriksaan penunjangnya dengan elektromioneurografi. Di sini untuk mengetahui kecepatan hantar saraf dan untuk mengklasifikasikan tipe-tipe dari GBS ini. Jadi tipe GBS ini ada 4. Ada tipe aman, maksudnya akut motorik akson neuropati, murni di sini lesinya aksonal pada serabut saraf motorik dan progresif cepat. Kemudian tipe 2 AMSAN, dia mengenai motorik dan sensorik. Kemudian ada namanya AIDP, akut inflammatory demyelinating polyneuropathy. Kemudian yang keempatnya sindrom Miller-Fisher, yang biasanya mengenai saraf kranial. Kemudian pemeriksaan penunjang lain yaitu kita melakukan lumbal fungsi. Kita melihat di sini cairan cerebrospinalnya. Biasanya ada khas di sini untuk khusus GBS itu ada namanya disosiasi sitoalbumin. Maksudnya terjadi peningkatan protein tanpa disertai dengan peningkatan jumlah sel. Kemudian pada pemeriksaan radiologi, bila kita ragu apakah ini GBS ataukah penyakit defisit neurologi yang lain, kita bisa melakukan pemeriksaan MRI ataukah CT scan. Jadi dilakukan pemeriksaan radiologi dilakukan apabila menemui tanda dan gejala GBS yang meragukan untuk membedakan apakah ini lesi struktural yang menjadi penyebab defisit neurologi. Namun pada pemeriksaan MRI tidak ditemukan hasil murni normal baik pada otak maupun medula spinalis pada penderita GBS. Untuk diagnosa bandingnya bisa kita lakukan diagnosa banding dengan polimielitis, bisa kita diagnosa banding dengan miastenia gravis, bisa kita diagnosa banding dengan CIDP. Untuk tata laksananya, untuk perawatan umum itu kita tetap ABC ya paling utama, airway, breathing, sirkulasi. Kemudian bila ada perburukan misalnya mengenai otot-otot pernapasan, kita bisa perawatan ICU menggunakan ventilator. Dan untuk drug of choice-nya itu kita bisa memberikan intravena imunoglobulin, IFIC, patennya kalau tidak salah namanya apalagi kita. Tetagam yang dengan dosis 0,4 gram per kilogram berat badan selama 5 hari. Dimulai 2 minggu setelah gejala pertama muncul. Ataukah bisa kita lakukan plasmafaresis, yaitu 200 sampai 250 mili per kilogram berat badan dalam waktu 7 sampai 10 hari. Untuk prognosisnya, baik bila ditangani pada fase akut, dapat hidup mandiri setelah keluar rumah sakit, kemudian bisa menyebabkan kematian pada kasus-kasus akut 5%, kemudian kurang dari 20% akan mengalami disabilitas, misalnya kelumpuhannya bersifat permanen, tapi cukup kecil kalau tidak ditangani secara baik. Oke. Cukup sekian. Ada yang mau bertanya mengenai Guillain-Barré syndrome? Jadi kasusnya nih, kalau saya untuk tahun ini saya baru dapat 1 kasus GBS, yaitu kasus dia masuk di rumah sakit dengan COVID. Dia masuk dengan COVID setelah isolasi mandiri di hotel selama 1 minggu. Tiba-tiba terjadi kelumpuhan kepada keempat anggota gerak. Masuk ke rumah sakit, 6. Setelah dianamnesa, dilakukan pemeriksaan fisis, saya akhirnya diagnosa dia sebagai GBS. Sayang waktu itu
intravena imunoglobulin sama plasmaparesis tidak tersedia, agak susah didapat waktu itu. Jadi pilihan saya ke dexamethasone. Walaupun ini bukan referensi, tapi ya, kita sebagai klinisi istilahnya makan dexamethasone kan pro kontra. Jadi ya saya coba kasih saja. Alhamdulillah ada perbaikan motorik. Dia masuk dengan kekuatan 1, cuman bisa ada kontraksi otot kecil. Dia keluar 10 hari kemudian dengan bisa berjalan. Oke. Ada yang mau bertanya? Mana nih? Guillain-Barré syndrome. Jadi ini ya, saya sering tanyakan ini mengenai tipe-tipe daripada GBS. Jadi ada AMAN, AMSAN, AIDP, dan sindrom Miller-Fisher. Sindrom Miller-Fisher ini ada triasnya, yaitu terdiri dari ataksia, oftalmoplegi, sama arefleksia. Jadi ataksia, gangguan berjalan, oftalmoplegi, dan arefleksia. Jadi salah satu varian daripada GBS itu sindrom Miller-Fisher. Kemudian AMAN, AMSAN, AIDP, sindrom Miller-Fisher. Ini juga saya sering keluar dari soal mengenai apa yang khas pada pemeriksaan lumbal fungsi, yaitu adanya disosiasi sitoalbumin, pengobatannya apa? Oke. Ada yang mau bertanya mengenai GBS? 134 yang hadir ya. Gimana yang lain semua? Tidak mengerti kah? Siapa lagi namanya ketua kelas? Masukannya saya lupa. Halo. Tapi dok, atas nama Ya, Zainab. Selalu berubah nama. Husain Abdullah, satu catat dulu deh. Husain Abdullah. Tadi bilang, untuk tahun ini saya baru dapat 1. Tahun lalu malahan saya tidak dapat. Mungkin tahun lalu saya tidak dapat kasus, tahun ini baru 1. Dan ya itulah, cukup khas, enak sekali. 2 tahun lalu saya dapat juga 1 kasus, tapi saya langsung rujuk ke rumah sakit Wahidin karena sudah mulai ada perburukan, sudah mulai sesak napas. Nah, yang kasus yang terakhir ini saya dapat saja. Waktu itu saya cukup berdebat sama penyakit dalam bagian paru karena saya tidak tahu apakah sesak napas yang timbul pada pasien ini akibat COVID kah, ataukah sesak napas akibat perburukan daripada GBS. Jadi kami akhirnya sepakat jalan sama-sama. Dari penyakit dalam, dia lanjutkan terapi COVID-nya, dari saya juga tetap lanjutkan terapi GBS-ku. Alhamdulillah, sesaknya berkurang, pasien juga bisa berjalan, pulang dalam keadaan sehat. Sekarang sudah biasa kontrol ke poli dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Jadi hati-hati. Jadi sekarang bukan cuma diare sama. Jadi ingatlah, pertama itu kalau kasus-kasus GBS itu harus ada riwayat infeksi sebelumnya. 1 minggu sebelumnya. Ada diareka atau ISPA. Kemudian kelemahannya bersifat ascending, dari bawah, dari ekstremitas bawah menjalar ke ekstremitas atas.
ada hiporefleks atau arefleks. Kemudian gangguan sensorisnya minimal. Kemudian apa lagi? Bisa ada gangguan pada nervus cranialis. Kemudian pembagiannya itu ada AMAN, AMSAN, IDP sama sindrom Miller-Fisher. Kemudian dari pemeriksaan pemeriksaan lumbal fungsinya kita dapatkan disosiasi sitoalbumin. Kemudian pengobatannya itu kita memberikan IFIC dengan plasmaparesis. Itu saja yang harus kalian ingat. Kalau tidak ada saya coba masuk ke bahan kedua.